Nah, ini lebih detailnya ya. Jadi bayangkan ini ya pulpen saya ini strukturnya, ini kan strukturnya ya, ini strukturnya. Kemudian kalau kita kasih beban tension atau beban tarik, itu efeknya seperti apa? Ya, kemudian kalau kita kasih beban compression itu, ini efeknya seperti apa? Nah, namun kalau bending atau tekuk, nah ini kan seolah-olah ditekuk ya, di titik sini ditekuk ke sini, dikasih beban momen, ini kasih beban momen juga. Jadi efeknya pada struktur itu dia itu tertekuk. Ya kalau nggak kuat, bebannya terlalu besar ya dia akan patah, kira-kira gitu. Jadi juga sama, kalau misalnya terlalu kuat bebannya maka dia akan patah. Nah, atau selain momen bending, tekuk, itu bisa momen twisting, momen puntir. Nah, menariknya di komponen mesin itu bebannya itu tidak hanya satu deh, ya bebannya itu selalu kombinasi, beban kombinasi. Ya. Jadi bahkan bebannya cuma satu, tapi dampaknya itu bisa kombinasi. Jadi kombinasi itu bukan berarti bebannya harus banyak, itu belum tentu. Bahkan seperti contoh ini aja, yang bawah ini, yang kayak misalnya seperti ini kan, lengan saya ini, cuma dikasih beban ini aja. Kasih beban ini kan. Nah, dampaknya itu bisa berbagai macam. Ya, pertama adalah apa? Pertama adalah di lengan sini, lengan bawah saya ini, seolah-olah itu tertekuk. Ya. Kalau ini diam ya, kalau dikasih beban ini, kita kan seolah-olah beban tekan, tapi bukan beban tekan. Gayanya sih gaya luarnya itu gaya, ya gaya arah ke bawah. Tapi efeknya ke sini, itu seolah-olah itu lengan saya itu ditekuk, tekuk seperti, ya kan, ditekuk kan. Ya, kalau misalnya saya kokoh ya dia apa namanya, kalau gayanya kecil, lengan saya kuat, ya dia nggak akan, lengan saya nggak akan turun. Tapi bukan berarti ini nggak menerima beban, dia menerima beban. Nah, untuk lengan atas saya itu beda lagi. Jadi dia juga seolah-olah itu menerima beban tekuk seperti ini, dia juga menerima beban puntir seperti ini. Ya kan, terpuntir kan. Jadi lengan atas saya itu menerima baik itu beban tekuk, momen tekuk maupun momen puntir. Jadi bahkan cuman hanya satu saja, satu gaya yang simpel, dia akan menghasilkan kombinasi pembebanan. Nah, kemudian ini jadi lebih jauh tentang momen ini ada semacam perjanjian lah, bahwa arah momennya itu seperti apa. Arah momennya itu adalah, ya ini kalau misalnya suatu strukturnya itu seperti benda yang apa namanya flat gitu, ya seperti contoh ini, ya atau HP saya ini, maka momennya itu kan berarti kan seolah-olah itu diputar ya, jadi ada beban putar seperti itu. Nah, maka bagaimana cara menerapkan momennya itu bisa langsung diputar gitu pakai screw, seolah-olah pakai screw gitu, atau sebenarnya bisa aja ini dikasih ada tumpuan tapi dikasih gaya ini misalnya, ya, gaya F, ya kan, efeknya sama, berputar juga, ya. Tapi sekali lagi ingat ini adalah statik ya, jadi dia diam, jadi ini ditumbuh ya, jadi ini diam. Gayanya lagi-lagi sama juga dengan arahnya tertentu juga. Ya. Maka kalau misalnya kita lihat, contohnya adalah gayanya itu arahnya ke sini, di titik ini, dari titik ini, jadi si lempeng itu misalnya dari ini tumpuannya sini, tapi dikasih gayanya di sini, tapi gayanya itu arahnya ke sini, ya, gayanya arah ke sini. Maka efek putaran dari gaya F ini, ya, akan menimbulkan momen sebesar berapa? F kali D, bukan F kali R. Ya. Tapi gini, jadi logikanya ya secara visual itu gayanya itu ada namanya transmibilitas. Ya. Jadi baik itu diterapkan di titik sini atau titik sini itu sama F-nya itu. Dan efeknya terhadap puntiran atau putaran pada lempeng itu sama. Ya, jadi itu namanya efek transmibilitas, ditransmisikan baik itu titik sini sepanjang dia itu sepanjang garis arah F gitu ya, sepanjang arah F. Nah, kemudian kalau gitu
Nah, momennya adalah momen itu gaya, momen yang dibentuk oleh gaya lurus itu adalah gaya kali jarak. Pertanyaan sekarang adalah jaraknya yang mana? Nah, kalau dari sisi visual, jaraknya itu dibentuk oleh D. D itu adalah dibentuk oleh garis yang tegak lurus terhadap garis gaya F. Jadi ini tegak lurus ya, tegak lurus terhadap garis gaya F. Itu D. Secara visual seperti itu ya. Maka momennya itu besarnya adalah F dikalikan dengan D. Maka kalau dalam matematikanya ya terpaksa kita harus menghitung D-nya itu berapa dulu. Tergantung dengan alfa ya. Jadi dengan alfa ini, makanya alfa ini ya kita bisa kalau misalnya R-nya diketahui jaraknya, maka D itu berapa? Kalau ini kan berarti ya, jadi kalau misalnya ini kan berarti ini alfa juga ini ya, alfa. Maka kalau ini alfa, maka R-nya diketahui, misalnya katakanlah 1 meter gitu, maka ya D per R itu sama dengan sinus alfa. Maka D sama dengan R sinus alfa. Gitu ya, R sinus alfa. Nah, D itu kan sama dengan R sinus alfa. Maka di sini momennya sama dengan F kali R sinus alfa. Itu ya. Ini dari visual, Tapi kalau kita paham tentang vektor atau perkalian vektor, ya sebenarnya momen itu kita bisa tuliskan dalam ini momen itu dalam bentuk vektor itu sama dengan vektor R ya di cross ya cross product vektor F. Belajar lagi bagaimana memproses dalam cross product ya, dalam perkalian vektor. Jadi ingat ada perkalian vektor itu ada cross product, ada dot product. Kalau dalam ini adalah cross product. Cross product itu kalau vektor di cross vektor hasilnya vektor. Kalau dot product vektor di dot product vektor hasilnya adalah skalar. Ya. Jadi ini adalah cross product. Anda harus review kembali. Jadi itu momen, oke. Kira-kira ini misalnya ada gaya kita bisa kita bisa pecah. Ya. Jadi misalnya F seperti ini, kita bisa pecah menjadi Fx sama Fy. Ya, jadi Fx, I sama Fy, J. I itu adalah vektor arah. Arahnya mana? Arah sejajar sumbu X. Kalau J adalah vektor satuan. Arah Y. Kira-kira gitu. Nah, di Fx itu kita bisa hitung. Jadi karena ini kan proyeksinya, maka Fx itu adalah F besarnya F kalikan kosinus theta. Sementara kalau Fy itu adalah F proyeksi ke arah ke sumbu Y, maka F sinus ya, sinus theta. Jadi kalau kita Fx sama Fy itu kita gabungkan lagi menjadi F, F-nya adalah besarnya adalah sama dengan akar Fx kuadrat plus Fy kuadrat. Sudutnya kalau kita gabungkan lagi, maka sudutnya itu adalah F arkes tangan Fy per Fx. Nah, kemudian resultan itu kalau kita punya dalam suatu benda itu banyak gaya, ya kita bisa satukan, kita bisa gabungkan menjadi gaya-gaya resultan gitu. Jadi banyak gaya kita gabungkan jadi satu gaya. Satu gaya itu misalnya contohnya ini ada gaya F1 ditambah gaya F2 tambah F3. Ingat tambahnya itu nggak cuma langsung tambah besarnya, tapi kita harus memperhitungkan arah. Jadi maka F1 kita harus pecah F1X sama F1Y. F2 juga sama, kita pecah menjadi F2X sama F2Y. F3 juga demikian. Nanti
arah X digabung dengan arah X ya. Arah X dari F1, arah X dari F2 sama F3 itu digabung, jadi kan jadi kayak resultan arah X. Ini Rx gitu. Sementara kalau yang untuk arah Y juga gabungan dari komponen Y, arah Y dari F1, F2, F3. Jadilah RY. Nah, Rx sama RY itulah gaya resultan dari si si gaya F1, F2, F3. Gitu ya. Jadi kita bisa gabungkan. Sekarang kalau untuk yang momen, ya momen juga sama. Tadi kan misalnya kalau gayanya itu R gitu, maka gaya R besar ini, gaya R ini ya, gaya R, itu kan ingat bahwa efek momen itu adalah kalau si gayanya tersebut itu ada komponen yang tegak lurus terhadap ini. Jadi kalau misalnya katakanlah ya gayanya itu sini, kan dia akan menyebabkan perputaran. Tapi apa terjadi kalau gayanya itu menuju titik pusat putaran? Apa yang terjadi? Nggak menimbulkan putaran, ya kan? Jadi kalau gayanya itu menuju atau menjauhi atau dalam satu garis dengan titik pusat putaran, dalam hal ini O ya, kalau di sini kan O ya, O-nya itu misalnya di sini gitu, maka gaya ini ya dari saya ini itu dia tidak menimbulkan putaran. Dia menimbulkan gaya translasi ya, gaya garis lurus. Tapi kalau seperti ini, dia akan menimbulkan efek putaran. Kalau misalnya gayanya itu arahnya ke sini. Kenapa? Karena dia itu menimbulkan jarak D. D-nya itu sebesar ini. Tapi kalau seperti ini, maka seolah-olah kan D-nya 0. Jadi momennya kalau R-nya itu 0, maka momennya adalah 0. Ya. Jadi gaya sini itu menimbulkan momen yang 0. Tidak menimbulkan dampak putaran pada si benda tersebut. Nah, karena itu, maka jika kita memiliki gaya R ini, maka kita selalu bisa memproyeksikan R itu ke P sama ke Q. Kalau dia itu tidak punya D, tidak punya jarak, maka dia akan tidak berngefek, tidak ngefek lah. R itu kita tarik garis lurus, kemudian di O juga kita tarik garis lurus, sampai kita ketemu yang tegak lurus, itulah D. Ya, maka MO itu adalah momen terhadap titik O itu sebesar R kali D. Dari sisi vektor, itu M ini beda ya, beda ini apa bedanya ini? Ini tebel, ini tipis. Nah ini nih kalau kita tulis, M tebel ini artinya apa? Vektor momen. R tebel ini adalah vektor jarak, tapi vektor. R itu adalah vektor gaya. Maka di cross product menjadi akan menimbulkan momen. Oke, nah momen itu punya besar sama arah. Oh iya, mungkin tadi kita belum membahas tentang arah, perjanjian arah dari si vektor momen. Jadi perjanjiannya seperti apa? Kan kita selalu pusing. Biasanya anak-anak yang masih salah itu gini, ini arah putarnya gimana? Ke kanan Pak, ke kiri Pak. Ke kanannya siapa? Ke kirinya siapa gitu ya. Maka biasanya kalau kita tuh punya untuk perjanjian itu kita selalu bilang counterclockwise atau clockwise. Tapi kan counterclockwise juga sama itu. Dilihat dari mana? Kalau sama-sama kita tidak berhadapan gitu ya, kita menghadap jam yang sama ya tahulah. Clockwise bagi saya adalah seperti ini, counterclockwise seperti ini. Nah itu pun kadang ya kalau kita berhadapan ya berbeda juga gitu ya. Kemudian ya kalau misalnya bilang ya jamnya siapa gitu. Ingat ya kalau di Arab itu sama juga gitu kan. Arab kalau orang bacanya kan kalau kita dari kiri ke kanan, kalau Arab tulisan Arab kan dari kanan ke kiri. Maka jam juga sama. Jam Arab itu adalah muternya adalah dari kiri dari jam 12 ke sini. Buat dia adalah clockwise-nya itu gini. Buat saya ya. Buat orang Arab. Jadi clockwise sama counterclockwise itu kadang-kadang juga ini. Maka orang membuat suatu konsensus ya perjanjian arah momen. Apa itu?
pakai aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan. Jadi kalau momennya di sini, ya momen ke sini, maka kita bisa mewakili momen itu dengan suatu vektor momen arahnya ke atas. Kalau momennya ke sini, maka arahnya ke sini. Kalau ke sini, arahnya ke sini.